Silakan Zaholah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Sekolah SDIT Mutiara Padang, seterusnya kepada Ustadz Ustazah selaku pendidik dan Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara webinar kita pada malam hari ini yang berjudul Menumbuhkan Motivasi Belajar di Sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Edo. Ustadz Edo Saputra, SPD. Kepada Ustadz Edo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Zola yang telah memandu atau sebagai moderator pada webinar kita hari ini. Oke, berhubung di laptop Ana tidak bisa share screen Ustadz-Ustadzah semuanya, jadi tadi Ana sudah mengirimkan filenya kepada Ustadz Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga sampai pada detik ini, pada malam ini, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sharing, sama-sama belajar melalui kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam, marilah kita kirimkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ustadz Ustazah semuanya, hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai motivasi belajar. Mengapa ini penting? Sebentar Ustazah. Kenapa terhenti Ustadz Edo? Ada pengumuman masjid Ustaz. Sebentar Ustaz. Baik, kita lanjutkan Ustaz Ustazah. Yaitu motivasi belajar. Mengapa ini penting? Karena tanpa motivasi, belajar hanya akan menjadi rutinitas, bukan proses yang penuh makna. Di sekolah kita sering menghadapi berbagai tantangan. Siswa merasa bosan, tidak percaya diri, atau bahkan merasa pelajaran tidak relevan dengan kehidupan mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan, prestasi belajar mereka tentu akan terpengaruh. Jadi, latar belakang dari tema ini adalah kebutuhan kita untuk menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya mendidik, tapi juga menggerakkan semangat belajar siswa. Karena ketika motivasi belajar tumbuh, prestasi akan mengikuti, dan mereka siap menghadapi dunia dengan percaya diri. Mari kita sama-sama mewujudkan hal ini. Dalam motivasi belajar ini, kita akan membahas cara-cara untuk menumbuhkan motivasi belajar di sekolah. Kita akan bahas peran guru
lingkungan belajar, dan strategi inovatif untuk mendorong siswa untuk belajar dengan penuh antusias. Selanjutnya, Ustaz Akbar. Kemudian, mengenai pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Motivasi belajar adalah kunci utama untuk mendorong siswa meraih potensi terbaik mereka. Tanpa motivasi, belajar bisa terasa berat dan membosankan. Namun, di sini ada 3 alasan pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama, kemajuan akademik. Motivasi yang tinggi mendorong siswa untuk berusaha lebih keras, meningkatkan kinerja akademiknya, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Motivasi membantu siswa untuk fokus, konsisten, dan berusaha lebih keras dalam belajar. Ketika siswa termotivasi, mereka akan lebih rajin mengerjakan tugas, menghadapi ujian, dan mengikuti pelajaran. Hasilnya, prestasi akademik mereka akan meningkat, dan mereka mampu mencapai target yang diinginkan. Kemudian yang kedua, perkembangan diri. Motivasi mendorong rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar, membantu siswa mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan pribadi mereka. Belajar bukan hanya tentang angka di rapor. Motivasi belajar mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir, kreatif, dan problem solving mereka. Mereka juga akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengelola waktu. Hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengapa motivasi itu penting bagi siswa? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk persiapan mereka di masa depan. Dengan motivasi belajar yang tinggi, siswa tidak hanya mempersiapkan diri untuk sukses di sekolah, tetapi juga untuk masa depan mereka. Dunia kerja membutuhkan individu yang mampu belajar sepanjang hayat, adaptif, dan bersemangat untuk terus berkembang. Motivasi belajar yang ditanamkan sejak dini menjadi bekal untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Jadi, motivasi belajar bukan sekedar dorongan sementara, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi masa depan. Next, Ustaz Akbar. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Motivasi belajar siswa tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara umum, faktor ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal, artinya yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Hal ini diantaranya, yang pertama, minat dan bakat. Ketika siswa memiliki minat terhadap suatu mata pelajaran atau menemukan bakatnya, mereka cenderung lebih bersemangat untuk belajar. Yang kedua, tujuan dan aspirasi. Siswa yang memiliki tujuan yang jelas, seperti cita-cita menjadi dokter atau insinyur, biasanya lebih termotivasi untuk belajar agar mencapai impian tersebut. Kemudian yang ketiga, keyakinan diri. Kepercayaan diri sangat penting. Ketika siswa merasa mampu, mereka lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan dalam belajar. Kemudian faktor eksternal. Yang pertama, dukungan keluarga. Orang tua yang memberikan perhatian, dorongan, dan fasilitas belajar mampu meningkatkan semangat anak untuk belajar. Kemudian lingkungan sekolah. Sekolah yang nyaman, fasilitas yang memadai, dan suasana belajar yang kondusif sangat mendukung motivasi siswa. Kemudian yang ketiga, guru dan teman. Guru yang inspiratif dan teman yang suportif dapat menjadi motivator terbesar bagi siswa. Guru yang kreatif dalam mengajar dan teman yang saling mendukung menciptakan semangat belajar yang lebih tinggi. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa menciptakan strategi yang tepat untuk meningkatkan motivasi personal maupun lingkungan yang lebih mendukung demi kemajuan belajar siswa. Next, Ustaz Akbar. Kemudian, peran guru dalam memotivasi siswa. Guru
adalah salah satu elemen kunci dalam membangun motivasi belajar siswa. Kita sebagai pendidik sekaligus motivator, guru memiliki peran besar. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan belajar. Ada 3 peran utama dalam memotivasi siswa ini. Yang pertama, komunikasi yang positif. Guru harus menciptakan komunikasi yang positif dan memotivasi, memberikan pujian, dan mendorong siswa untuk mencapai potensi mereka. Guru yang membangun komunikasi positif ini dapat menciptakan rasa percaya diri dan kenyamanan bagi para siswanya. Contohnya, memberikan apresiasi atas usaha siswa, sekecil apapun itu, dapat meningkatkan semangat mereka. Kemudian yang kedua, menghindari kritik yang menjatuhkan dan menggantinya dengan masukan yang membangun. Kemudian menjadi pendengar yang baik agar mereka merasa dihargai. Kemudian yang kedua, pembelajaran menarik. Guru harus membuat pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa, menggunakan metode yang interaktif dan berpusat kepada siswa. Metode pembelajaran yang monoton bisa membuat siswa menjadi bosan. Guru perlu kreatif dalam menyampaikan materi agar lebih menarik. Contohnya menggunakan media pembelajaran seperti video, gambar, atau teknologi digital. Yang kedua, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa merasa lebih relevan. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam diskusi, seperti permainan edukasi atau proyek kelompok yang membuat mereka lebih aktif. Dan yang ketiga, peran guru dalam memotivasi siswa yaitu dukungan dan bimbingan. Guru harus memberikan dukungan dan bimbingan yang personal, membantu mengatasi kesulitan dan mendorong mereka untuk terus belajar. Ustaz-ustazah semuanya, guru bukan hanya sebagai seorang pengajar saja, tetapi juga pendukung dan pembimbing bagi siswa, seperti memberikan dorongan ketika siswa menghadapi kesulitan belajar, membimbing siswa dan menemukan minat dan bakat mereka, dan menjadi panutan dengan menunjukkan sikap positif, disiplin, dan empati dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan peran ini, guru tidak hanya membantu siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga membangun semangat belajar yang berkelanjutan. Next, Ustaz Akbar. Kemudian, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, bagaimana cara menciptakannya? Kita fokus kepada ruang belajar. Ruang belajar yang nyaman dan tertata dengan baik sangat mempengaruhi kenyamanan siswa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita pastikan ruang belajar itu bersih, rapi, dan memiliki ventilasi yang baik. Yang kedua, sediakan fasilitas belajar yang memadai, seperti meja, kursi, papan tulis, dan alat bantu belajar lainnya. Kemudian, dekorasi ruang belajar dengan elemen yang menarik, seperti poster edukasi, tanaman, atau warna-warna yang cerah untuk menciptakan suasana yang positif. Kemudian yang kedua, suasana di kelas yang harus positif, mendukung kolaborasi dan mendorong rasa saling menghargai. Suasana belajar yang menyenangkan akan membuat siswa lebih termotivasi. Bagaimana caranya? Kita ciptakan suasana yang interaktif, di mana siswa merasa bebas untuk bertanya, berpendapat, dan berdiskusi. Kemudian kita jaga agar suasana tetap kondusif dengan menghindari kebisingan atau gangguan lainnya. Kemudian kita selenggarakan kegiatan yang variatif agar siswa tidak merasa bosan, seperti permainan edukasi atau sesi belajar di luar kelas. Kemudian yang ketiga, keamanan dan kepercayaan. Siswa harus merasa aman dan percaya diri untuk belajar, terbebas dari rasa takut dan ancaman. Karena lingkungan belajar yang aman secara fisik dan emosionalnya sangat penting untuk mendukung perkembangan siswa. Dengan memperhatikan ruang belajar, suasana, serta keamanan dan kepercayaan, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini akan membantu siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar, sehingga hasil belajar mereka pun semakin optimal. Next, Ustadz Akbar. Kemudian,
kita bahas bagaimana teknik-teknik memotivasi siswa di kelas. Yang pertama, tujuan yang jelas. Siswa perlu memahami apa yang ingin dicapai dari setiap pembelajaran. Kita bantu siswa menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik agar mereka memiliki arah dan motivasi yang kuat. Jelaskan tujuan pembelajaran di awal kelas dengan bahasa yang sederhana dan relevan. Kemudian kaitkan tujuan tersebut dengan manfaat dalam kehidupan nyata. Dan beri mereka target yang realistis agar termotivasi untuk mencapainya. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berdiferensiasi. Adapsi metode pembelajaran agar sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individual setiap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, kita sesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Kemudian berikan tugas dengan tingkat kesulitan yang sesuai, agar siswa merasa tertantang tetapi tidak kewalahan. Kemudian kita libatkan siswa dalam memilih cara belajar yang paling sesuai untuk mereka. Yang ketiga, aktivitas menarik. Kita gunakan metode pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti permainan, simulasi, atau proyek. Kemudian kita libatkan teknologi, seperti video pembelajaran atau aplikasi yang interaktif. Kemudian selenggarakan diskusi kelompok atau proyek kolaboratif untuk meningkatkan partisipasi siswa. Kemudian yang keempat, pujian dan penghargaan. Berikan mereka pujian dan penghargaan atas usaha dan pencapaian siswa, baik dalam belajar maupun perilaku mereka. Kita berikan pujian secara spesifik, seperti, kamu hebat karena idemu tadi sangat kreatif. Gunakan penghargaan sederhana, seperti stiker, tepuk tangan dari teman-temannya. Kemudian pastikan apresiasi diberikan atas usaha, bukan hanya hasil, untuk mendorong semangat belajar yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, kompetisi sehat. Selenggarakan kompetisi atau tantangan yang sehat untuk mendorong siswa agar belajar dan berusaha mereka lebih keras. Kompetisi yang sehat dapat memotivasi siswa untuk memberikan yang terbaik. Pertama, adakan perlombaan kecil di dalam kelas, seperti kuis atau tantangan kelompok. Yang kedua, tekankan bahwa kompetisi bukan mencari siapa yang paling unggul, tetapi untuk saling belajar dan berkembang. Kemudian pastikan semua siswa merasa dihargai, terlepas dari hasilnya. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inspiratif, dan penuh semangat. Hasilnya, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi. Kemudian selanjutnya, next, Ustadz Akbar. Memanfaatkan teknologi untuk mendorong motivasi. Yang pertama, permainan edukasi. Permainan edukasi membuat proses belajar lebih menyenangkan dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi. Pertama, gunakan aplikasi atau game edukasi yang sesuai. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada Kahoot, Quizizz, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kombinasikan unsur kompetisi dengan pembelajaran untuk meningkatkan semangat siswa. Yang ketiga, permainan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Kemudian yang kedua, platform kolaborasi. Teknologi memungkinkan siswa untuk bekerja sama dengan lebih mudah melalui platform kolaborasi. Pertama, kita gunakan aplikasi seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau Padlet untuk berbagi tugas dan diskusi. Kemudian kita berikan proyek kelompok yang melibatkan siswa dalam diskusi online. Dengan platform ini, siswa belajar untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai ide satu sama lain. Kemudian yang ketiga, video pembelajaran. Video pembelajaran membantu menyajikan materi secara visual dan interaktif, sehingga lebih mudah dipahami. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, siswa tidak hanya merasa lebih terlibat, tetapi juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian next, Ustaz Akbar.
Kemudian memberikan umpan balik dan penguatan yang positif. Pertama, umpan balik spesifik. Umpan balik yang jelas dan terperinci memberikan pemahaman yang lebih baik kepada siswa tentang apa yang sudah mereka lakukan dengan baik di mana mereka bisa memperbaiki diri. Kemudian, penguatan positif. Memberikan penguatan positif atas usaha dan pencapaian siswa, seperti pujian, penghargaan, atau hadiah. Kemudian yang ketiga, motivasi diri. Kita bantu siswa mengembangkan motivasi diri dengan memberikan tips dan strategi untuk tetap fokus dan termotivasi. Caranya, kita ajak siswa untuk menetapkan tujuan pribadi yang dapat dicapai dan berikan dukungan untuk mencapainya. Kemudian kita bimbing siswa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta cara untuk meningkatkan diri. Kemudian dorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri, dan beri mereka ruang untuk mengeksplorasi cara belajar yang paling efektif bagi mereka. Dan dengan memberikan umpan balik dan penguatan yang positif ini, kita bisa menciptakan suasana belajar yang lebih produktif, menyenangkan, dan membangun rasa percaya diri yang kuat pada siswa. Kemudian selanjutnya, next Ustadz, melibatkan orang tua dalam memotivasi belajar. Orang tua perlu kita libatkan dalam memotivasi belajar siswa. Yang pertama, kita harus menjalin komunikasi secara terbuka tentang kemajuan dan tantangan belajar siswa. Kemudian yang kedua, kerjasama. Bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Kemudian yang ketiga, kita perlu dukungan dari orang tua. Dorong orang tua untuk memberikan dukungan moral dan praktis kepada siswa dalam belajar. Kemudian next, Ustaz. Kemudian mempertahankan motivasi belajar jangka panjang. Mempertahankan motivasi belajar dalam jangka panjang adalah tantangan, namun sangat mungkin tercapai dengan pendekatan yang tepat. Adapun caranya, yang pertama, tantangan yang sesuai. Kita berikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, agar mereka merasa tertantang dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua, prestasi yang dihargai. Hargailah prestasi dan usaha siswa, agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Kemudian yang ketiga, penerapan konsep. Dorong siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan nyata, agar belajar menjadi lebih bermakna. Kita ajarkan siswa untuk menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata, agar membantu mereka melihat manfaat dari apa yang mereka pelajari. Dengan tantangan yang sesuai, penghargaan atas prestasi, dan penerapan konsep dalam kehidupan nyata, motivasi belajar siswa dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang. Hal ini membantu siswa tetap fokus pada tujuan mereka dan terus berkembang secara berkelanjutan. Next, Ustaz. Sekarang kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Motivasi belajar bagi siswa ini harus menjadi perhatian bagi kita bersama. Karena motivasi adalah kunci utama untuk mendorong kesuksesan akademik dan pengembangan diri siswa. Adapun poin-poin yang perlu kita ingat yaitu peran penting guru dalam memberikan komunikasi positif, mengadaptasi pembelajaran yang menarik, dan memberikan dukungan moral serta akademik yang tepat. Kemudian keterlibatan orang tua yang aktif dalam mendukung dan memotivasi siswa, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, yang meliputi ruang yang nyaman, suasana yang mendukung, dan rasa aman, sangat berpengaruh terhadap semangat siswa untuk belajar. Kemudian teknologi sebagai alat bantu dalam memperkaya metode pembelajaran. Dan yang terakhir, kita beri penghargaan terhadap usaha siswa yang membantu membangun rasa percaya diri, sehingga mereka merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Adapun ada kata-kata dari
Malcolm X, yaitu education is the passport to the future. For tomorrow belongs those who prepare for it today. Artinya, pendidikan adalah paspor menuju masa depan. Untuk hari esok, milik mereka adalah yang mempersiapkannya hari ini. Kutipan dari Malcolm X ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai bekal utama untuk meraih masa depan. Pendidikan bukan hanya sekedar pembelajaran di sekolah, tetapi merupakan alat untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia yang terus berubah. Masa depan akan menjadi milik mereka yang mempersiapkan diri dengan baik melalui pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang didapatkan hari ini. Dengan belajar dan mempersiapkan diri dari sekarang, kita membuka peluang untuk sukses dan berkembang di masa depan. Pendidikan adalah paspor yang memungkinkan kita untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan lebih berarti. Sekian presentasi dari Ana, Ustazah. Kita kembalikan kepada Zaola sebagai moderator kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Edo yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Baiklah, begitu pentingnya motivasi pembelajaran terhadap siswa. Motivasi tidak hanya ditumbuhkan dari diri siswa sendiri, tapi juga dari guru, bahkan lingkungan serta teman belajarnya. Bahkan juga tadi Ustadz Edo juga menyampaikan bagaimana trik dan triks menumbuhkan motivasi pembelajaran, motivasi terhadap motivasi siswa terhadap pembelajaran. Baiklah, karena begitu pentingnya peran motivasi ini terhadap siswa dan hasil dari pembelajaran siswa, maka untuk selanjutnya kita masuk kepada seksi tanya jawab. Di sini sudah satu yang mengatakan kepada Ustadz Ilvan, dipersilahkan. Oke, jazakallah khair kepada moderator khususnya Zaola. Baik, sebelum Ana mengajukan pertanyaan, nah cukup Ana mengapresiasi materi yang disampaikan oleh Ustaz Edo hari ini, karena rasanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Edo itu agak relevan atau relate dengan apa yang kita alami sebagai guru dalam proses pembelajaran. Mungkin pertanyaan ini akan ada sangkut pautnya dengan khususnya pada guru-guru tahfiz mungkin ya. Mungkin minta sedikit pertanyaan itu hanya tips bagaimana menumbuhkan mungkin apa namanya, Ana minta tips dari Saedo motivasi untuk anak atau untuk anak kita yang mungkin kalau di tahfiz itu kan merupakan pembelajaran yang cukup menguras daya pikiran karena dia sifatnya menghafal gitu kan. Nah, maka dari itu Anda mungkin bisa minta tips dan trik dari Saedo bagaimana memotivasi seorang siswa atau soleh-soleh kita yang secara daya tangkapnya dalam menghafal itu sangat lemah. Sehingga terkadang Anda juga menemukan ada beberapa anak yang secara yang satu dia hafalnya kencang, daya hafalnya kuat. Sementara yang lain ada beberapa anak yang daya tangkap menghafalnya itu lemah gitu kan. Jadi bagaimana apa tips dan trik dari Ustadz Edo untuk anak untuk soleha yang memiliki atau motivasi yang pas lah rasanya untuk soleh-soleh kita yang memiliki daya hafalannya yang kurang gitu ya, atau daya hafalannya yang cukup lemah gitu. Mungkin itu pertanyaan Zaola. Anda kembalikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ustadz Ilvan yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya ada lagi pada Ustadz Darwin, dipersilakan.
Oke, terima kasih Zola. Ini suara Zola terlalu pelan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, apresiasi pada narasumber kita yang luar biasa ya. Pada malam hari ini, materinya sangat bagus gitu ya. Sangat bagus dan cara penyampaiannya juga bagus gitu. Dan Anas memberikan apresiasi untuk narasumber gitu. Baik, Ustadz Edo, tadi eh, salah satu yang dibahas gitu ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu adalah dengan peran guru. Bahwa peran guru itu sangat penting. Ya, guru sangat dominan perannya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi tadi Ustadz Edo sampaikan, guru tidak hanya sebagai tenaga pengajar, tapi juga pendidik, motivator dan lain sebagainya gitu. Namun kita sebagai manusia biasa yang memang tidak luput itu dari segala kekurangan, karena yang tidak ada yang sempurna kata Zafika kan. Karena Ustadz dan Ustazah kita tidak ada yang sempurna, ada saat-saatnya kita down, ada saat-saatnya semangat dan motivasi itu menurun. Kadang ketika proses pembelajaran dilaksanakan, siswa antusias, siswa semangat, bahkan mereka pergi dari dari rumah ke sekolah itu dengan semangat yang menggebu-gebu gitu. Tetapi ada saat-saatnya, apalagi di waktu siang, ya setelah makan siang, ada saat-saatnya gangguan pada kitanya sebagai guru. Ada saatnya mengantuk, gitu ya, rasa panas dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita ingin meningkatkan motivasi belajar, tapi sekarang itu tantangannya itu berada pada diri kita. Nah, gimana tuh cara Ustadz Edo untuk menyikapi hal tersebut? Ketika motivasi itu yang lemah itu pada gurunya gitu, bukan pada muridnya gitu. Terima kasih Ustadz Edo. Dikembalikan kepada Zayu. Baiklah, terima Maaf kasih kepada Zahola, maaf Zahola ya. Ustaz. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Darwin yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, Ustazah? Baiklah, jika tidak ada, untuk sesi pertama kita tutup dulu. Selanjutnya akan dikembalikan kepada Ustadz Edo untuk menjawab pertanyaan kepada Ustadz Edo. Dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Pertanyaan pertama yang akan Anda jawab yaitu pertanyaan pertama dari Ustadz Irfan. Ustadz Irfan Sebastian bertanya, terkhusus pada program tahfiz, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa atau target hafalannya. Ada siswa yang lamban dalam menghafal, ada siswa yang sangat cepat dalam menghafal. Bagaimana cara memotivasi siswa yang lamban itu? Jawabannya Ustadz, yang pertama, kita harus mencari bagaimana cara pendekatan dulu kepada siswa tersebut. Ketika kita sudah merasa dekat dengan siswa, siswa akan mudah untuk bercerita atau merasa aman dengan kita sendiri. Kemudian, ketika siswa itu sudah merasa dekat dengan kita, baru kita lakukan masukan motivasi-motivasi kepada mereka. Bagaimana ketika kita menghafal itu, apa saja manfaatnya atau pahala dari Allah. Kemudian mungkin ada kata-kata motivasi dari yang sedang viral di media sosial, bisa juga kita sampaikan kepada siswa tersebut. Intinya, tidak apa kamu merasa lebih lambat dari yang lain, asal kamu jangan berhenti. Apa artinya? Ketika siswa merasa lebih lambat dari yang lain, itu tidak masalah, asal mereka tidak berhenti untuk menghafal Al-Quran. Karena Allah menciptakan kita tentunya berbeda-beda. Bukan kelambanan dalam menghafal itu bukan kekurangan bagi siswa tersebut. Akan tetapi, dia bisa lebih dari skill yang lain. Jadi, tetap saja beri motivasi agar mereka untuk terus belajar dan menghafal Al-Quran.
Sekian jawaban dari Ana, Ustadz. Ana kembalikan kepada moderator, atau mungkin dari Ustadz-Ustazah yang lain boleh menambahkan, sangat dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Edo yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Izin Ustadz Irfan. Zahola. Ya, Ustadz, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Zahola. Terima kasih Ustadz Edo atas jawabannya gitu ya. Mungkin sedikit menambahkan ya Ustadz Ilfan, izin nambahkan gitu ya. Pertanyaan Ustadz tadi terkait dengan pembelajaran tahfiz gitu. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Ustadz Edo, yang pertama kita lakukan pendekatan. Dengan adanya pendekatan tentu hubungan kita sudah semakin dekat gitu. Ketika hati sudah tersentuh gitu ya, maka apapun yang disampaikan, apapun itu akan bisa dengan mudah. Jadi kuncinya memang eh, dekati hatinya dulu gitu. Jadi ketika perasaannya sudah nyaman, perasaannya sudah senang, insya Allah dia juga akan termotivasi belajar. Jadi setidaknya nanti akan muncul begini Ustaz. Oh, hari ini anak belajar tahfiz dengan Ustaz Ilfan gitu. Jadi semangatnya untuk walaupun dia tidak tahu apa segala macam gitu, tapi karena ada kedekatan gitu ya, yang terbangun antara ustadz dan gurunya, ustadz dan siswanya gitu ya, itu akan membuat anak-anak semangat. Setidaknya walaupun mereka merasa lambat, merasa apa segala macam, tentu akan termotivasi. Jadi betul apa yang disampaikan Ustadz Edo, pendekatan terlebih dahulu ya, pendekatan gimana, dan nanti kita bisa cari ya kira-kira apa sih yang membuat penyebab mereka itu lambat, apa kendala-kendalanya, apa penyebabnya gitu, sehingga pembelajaran itu begitu lama gitu. Kenapa dia begitu lama menghafal, padahal dari segi usia sama kok dengan kawan-kawannya gitu, dari segi fasilitas bahkan dia lebih gitu kan gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru juga harus memahami teori pendidikan. Konsep dalam pendidikan itu, siswa di dalam kelas itu disebut dengan kurva normal. Ya, kurva normal itu bukan lurus, ya, bukan apa, tetapi melengkung gitu ya, melengkung. Jadi dalam kelas itu pasti ada siswa yang berkemampuan bagus atau tinggi, ada yang sedang dan ada yang rendah gitu. Itu biasa. Jadi tidak akan ada sesuatu hebat semuanya. Walaupun siswa kelas unggul pun gitu ya, siswa kelas unggul pun akan tetap yang ada namanya kurva normal gitu. Walaupun nanti perbedaannya tipis. Jadi tidak akan ada yang sifatnya itu datar. Pasti akan ada perbedaan. Karena ya kita diciptakan berbeda-beda. Itu pemahaman kitanya sebagai guru ketika konsep itu dan tertanam. Kemudian yang ketiga, nanti Ustadz Wilfan bisa terapkan apa yang sering sudah sampaikan oleh narasumber sebelumnya, Ustadz Aidil, tutor sebaya. Dengan tutor sebaya itu juga akan membantu gitu ya, membantu proses mereka untuk menghafal. Mungkin dengan dari kita yang nggak dapat celah, bisa jadi nanti dari kawannya gitu. Dengan melalui teman-temannya bisa. Dan kata kunci yang sampaikan Ustadz Edo tadi, itu juga menjadi motivasi gitu ya. Biar lambat asal tidak berhenti. Ya. Jadi kan itu bentuk motivasi yang kita berikan. Yang penting kita nggak berhenti, yang penting kita berusaha gitu ya. Biar jalan lambat nggak apa-apa, pelan tapi pasti. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Jadi kita terus motivasi. Jadi itu mungkin sedikit tambahan Ustadz Irfan terkait dengan pembelajaran tahfiz. Tetap semangat gitu ya. Tidak ada yang tak bisa. Insya Allah Allah mudahkan. Silakan Zahola. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Darwin yang sudah menambahkan jawaban atas pertanyaan Ustadz Irfan. Bagaimana Ustadz Irfan, apakah sudah puas dengan jawaban? Peri puas sekali. Terima kasih. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan Ustadz Darwin akan dijawab oleh Ustadz Edo. Baik, terima kasih moderator. Kali ini kita akan, Ana akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Darwin. Pertanyaan Ustadz lebih kurang seperti ini. Kita pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Tentu bagaimana cara kita membangun motivasi belajar di sekolah ini sangat penting dan harus konsisten kita terapkan. Akan tetapi
kadangkala dari diri kita sendiri sebagai guru yang terkadang ada masalah atau hal lain sebagainya, sehingga untuk menumbuhkan motivasi belajar di sekolah itu tidak terlaksana dengan baik. Bagaimana tipsnya? Nah, jawabannya lagi. Yang pertama, menurut Ana, Ustadz, refleksi diri dan bagaimana kita harus memikirkan tujuan profesi terhadap yang telah kita jalani. Kita kilas balik tujuan awal kita memilih sebagai seorang guru itu apa tujuannya. Ketika kita sudah mengingat tujuan awal kita menjadi guru, maka kita bisa profesional atau mengesampingkan masalah-masalah pribadi tersebut dan fokus kepada bagaimana sih caranya agar kita tetap dapat berperan dalam membangun motivasi belajar siswa. Kemudian cara yang kedua, kita dapat meminta sharing dengan rekan sejawat kita. Mungkin ada masalah hal-hal baru, kita sharing saja kepada rekan sejawat, dan intinya rekan sejawat itu harus memberikan perspektif baru agar guru tersebut bisa lebih termotivasi untuk mendidik anak-anak di sekolah. Kemudian yang ketiga, kita fokus pada kemajuan siswa. Ketika kita fokus untuk meningkatkan akademik mereka, jadi kita kesampingkan masalah-masalah yang lain, itu lambat laun mungkin akan bisa muncul lagi semangat kita dalam mendidik mereka. Itu jawaban Ana, Ustadz. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Edo yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Ustadz Darwin. Apakah dari Ustadz-Ustadzah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Baiklah, kepada Ustadz Aidil dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar tak? Baik, terima kasih banyak kepada moderator dan terima kasih banyak juga kepada narasumber kita pada malam hari ini. Ini sangat luar biasa ya. Jadi seperti disampaikan oleh Ustaz Ilvan, memang ini masalahnya sekarang yang banyak kita alami. Kadang kita ada masuk ke dalam kelas dengan semangat gitu kan, mengajarkan anak-anak kita untuk belajar, tapi terkadang motivasinya kurang. Malas belajar sama Ustaz ini, mungkin kayak gitu dalam hatinya gitu. Dan pertanyaan yang diajukan oleh Ustaz Darwin tadi juga ini sangat luar biasa ya. Jadi ibaratkannya bagaimana kalau gurunya yang motivasinya yang kurang gitu. Sedangkan gurunya ini adalah sebagai bahan bakar. Nah, kalau ibaratkan seperti itu ya, yang akan menghidupkan, yang akan menggerakkan siswanya untuk belajar. Tapi ternyata masuk kelas gurunya pula yang ngantuk duluan daripada siswanya. Ini kan sangat berbahaya gitu kan. Dan mungkin ini adalah fakta yang terjadi di lapangan yang mungkin Kepsek sendiri pernah melihat gitu. Nah, baik. Mungkin kalau dari anak adalah selama ini yang anak lakukan, mungkin juga kita ingat-ingat lagi motivasi-motivasi yang sudah diberikan oleh narasumber-narasumber kita gitu. Yang pertama adalah poinnya tentu kembali kepada niat kita. Untuk apa sih kita pergi ke sekolah? Apakah hanya untuk menerima gaji gitu kan? Kan kalau kata Ustadz Darwin kan bekerjalah sepenuh hati, jangan sepenuh gaji ya. Kalau bekerja hanya harap gaji ya seperti itu ya, tugas lepas ya udah, dapat nggak dapat anak siswa terserah aja. Yang penting kita udah jalankan tugas, tak Darwin udah lihat kita udah dapat laporan, gaji terima, itu ya motivasi kita tentu anak-anak belajarnya cara menangkap juga akan berbeda gitu. Jadi yang pertama adalah kembali kepada niat kita gitu. Itu yang pertama dari anak. Yang kedua adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Heni kemarin gitu. Jadi kita sebagai seorang guru ini juga harus punya topeng gitu. Jadi contohnya kalau kita masuk kelas ternyata habis dipanggil oleh kepala sekolah ke kantor kena SP pula kan. Nah, sampai di kelas kita pasang pula wajah murung dan sebagainya. Tentu ini tidak akan
Tidak akan bisa. Kenapa? Jadi kita harus punya topeng seberat apapun masalah kita di luar, baik itu di rumah tangga, baik itu dengan antar rekan kerja mungkin. Jadi sampai kita di depan anak, di depan siswa itu kita harus lebih ceria daripada siswa. Makanya ketika datang kan kalau kita mulai pelajaran yang kita tanya, bagaimana kabar antum hari ini? Jadi kan penuh senyuman. Jangan ustaz-ustazah pula yang masuk kelas nanya kabar tapi cuek, tapi nggak senyum. Tentu ini akan pengaruhi motivasi dari siswa gitu. Itu poinnya dari anak. Yang kedua adalah memang diri kita ini anak sendiri memang ada fisik kita yang kuat, ada yang lemah. Jadi mungkin jam mengajar sambung menyambung, pagi ngajar lanjut ngajar lagi, berhenti duha sejenak, habis itu masuk lagi, dan kita ada jam kita yang seperti itu. Tentu kita juga perlu trik-triknya, contohnya ice breaking. Nah, mungkin ada seperti yang diajarkan, tangan ke atas menggapai bintang. Itu kan tuhnya supaya saraf-saraf kita ini nggak kaku. Coba, kan kalau dalam dunia kesehatan, dunia medis, kalau saraf-saraf kita kaku, pasti rasa ngantuk itu akan cepat datang. Nah, dan yang Anda lakukan ketika mengajar tahfiz, dan mungkin juga ada beberapa ustazah yang melihat, mungkin coba ketika kita mengajar siswa itu jangan hanya duduk di depan meja saja atau duduk hanya di kursi saja. Contohnya tahfiz kita murojaah. Nah, disuruh anak maju satu-satu ke depan. Kita situ aja mutar-mutar enggak. Coba kita berdiri. Ketika murojaah, kita suruh siswa murojaah, tapi kita kelilingi, kita tengok sambil menengok, ada nggak siswa ini nggak punya Al-Quran, ada nggak siswa ini nggak punya buku kontrol hafalan. Kita juga bisa lihat keseriusan siswa ketika belajar gitu. Jadi jangan hanya kita sebagai guru masuk duduk di meja, terima hafalan siswa, ya ngantuk kita. Makanya kita juga harus aktif untuk bergerak. Nah, mungkin itu dari Ana, Ustaz-Ustazah. Mungkin kalau ada yang tidak pada tempatnya, mohon maaf, dikembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tambahan dari Ustadz Aidil dan jawaban dari Ustadz Edo dikembalikan kepada Ustadz Darwin. Bagaimana Ustadz? Oke, baik, terima kasih Zahola, terima kasih Ustaz Edo, Ustaz Aidil ya, yang telah memberikan tanggapan gitu, jawaban terhadap pertanyaan anak. Berat kali Ustaz Edo, ini pertanyaan menakasah nih. Astagfirullah. Oke, baik, sebenarnya ini agar ada penekanan gitu ya, agar penekanan kita berbicara eh, meningkatkan motivasi belajar di sekolah. Jadi tentu Ustadz dan Ustazah seperti yang sampaikan Ustadz Aidil tadi dan dari narasumber-narasumber yang kita dengar gitu ya. Bagaimanapun kondisi kita gitu ya. Makanya tugas kita tuh sangat berat. Kita harus memberikan pelayanan yang prima gitu. Jadi memang eh, kita butuh gitu ya, butuh trik-trik untuk ya seperti tadi Ana secara apa maklumi kita tuh manusia biasa, ada saatnya mengantuk. Dan mengantuk itu sebenarnya tidak hanya ustaz-ustazah sebagai guru gitu ya. Anak pun ada saatnya ngantuk gitu. Jadi hal biasa itu datang ke kita gitu. Makanya tadi Ana tanyakan gimana Ustadz Edo menyikapi ketika hal itu terjadi dalam diri kita. Ya, tugas kita kan nih motivator gitu. Kita memberikan motivasi, semangat belajar karena tapi kan ada saatnya pula kadang kitanya yang down, kitanya yang turun menurun gitu motivasinya gitu. Jadi cuman di sini penguatannya apa namanya itu penekanannya Ustaz dan Ustazah. Tugas kita tuh sangat berat. Ya, tugas kita tuh sangat berat. Kita harus berikan pelayanan yang prima selalu. Ya, kita harus berikan pelayanan yang maksimal selalu. Jadi memang Ustaz dan Ustazah harus tetap dimaksimalkan gitu ya tugas-tugas kita karena memang kita di sini jasa ya memberikan jasa maka dari situlah nanti kita akan menghasilkan gitu dari jasa-jasa yang kita berikan dari pelayanan-pelayanan yang kita berikan gitu. Jadi itu mungkin bentuk penekanan dari pertanyaan yang Anda berikan gitu. Terima kasih atas jawabannya. Setidaknya melalui pertanyaan ini kita bisa berdiskusi gitu. Kita bisa saling berbagi, kita saling membuka pikiran gitu ya sebagai guru gitu. Itu saja Anda kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Darwin Eka Putra. Selanjutnya
Ada pertanyaan selanjutnya lagi dari Ustadz Aidil. Kepada Ustadz Aidil dipersilahkan. Udah, Ana bantu menambahkan aja tadi, nggak ada nanya lagi. Ayo, Pak Ustadz. Baiklah. Sekian dari penyampaian materi pada hari ini. Ana mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.